Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, we get OI. Hari ini kita kembali belajar B2 Kapitel 4 tentang gramatik. Nah, kali ini kita belajarnya part 1 dulu dan aku akan jelasin pelan-pelan, semoga dapat dimengerti ya. Oke, maaf banget kalau misalkan aku agak capek karena gak tahu kenapa lagi capek aja. Oke. Karena mau ngejar target supaya B2-nya cepat selesai, jadi aku usahain banget untuk playlist B2 ya sebelum aku offline lagi. Nah, jadi untuk gramatik B2 yang kapital 4 dimulai dengan yang generalisierende relative sätze. Nah, jadi apa itu? Jadi kalimat relatif umum yang menggunakan where. Menggunakan where di sini ya teman-teman, udah ada where. Nah, jadi mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu tuh mirip kayak kata barang siapa atau siapapun. Barang siapa atau siapapun. Nah, aku jelasin dulu ya, mulai dari kalimat yang ada di dalam kotak kolom hijau yang pertama. Di situ ada tulisan kalimat relativ Sätze mit where beschreiben eine unbestimmte Person näher. Artinya, kalimat relatif dengan where menjelaskan orang yang tidak ditentukan secara spesifik siapa saja. Jadi, Jadi where itu menjelaskan orang yang tidak spesifik. Where itu menjelaskan orang yang tidak spesifik. Tidak ditentukan secara spesifik. Jadi bisa siapa saja, atau where itu adalah siapa saja. Seperti itu, lebih gampangnya itu where itu siapa saja. Terus di bawahnya, maksudnya di kalimat selanjutnya itu ada im Hauptsatz steht das demonstrative Pronomen der. Wenn die Pronomen im gleichen Kasus stehen, kann man das demonstrative Pronomen weglassen. Nah, jadi artinya di kalimat utama ada kata tunjuk der ya teman-teman, di situ udah dipertebal. Jadi di kalimat utama ada kata tunjuk der. Kalau kasusnya sama, misalkan sama-sama nominatif gitu ya. When die Pronomen im gleichen Kasus stehen, misalkan sama-sama kasusnya itu misalkan nominatif, maka kata der ini ya boleh dibuang, weglassen, boleh dibuang atau dihilangkan. Kalau sama kasusnya, misalkan nominatif dan nominatif gitu. Terus der Kasus des demonstrative Pronomens richtet sich nach dem Verb im jeweiligen Satz. Jadi kasus nominatif yaitu misalkan kasus nominatif, akusatif, datif nih ya. Kasus des demonstrative pronomen itu maksudnya kasus nominatif, akusatif atau datif ditentukan oleh kata kerja masing-masing di bagian kalimat. Ditentukan kata kerja masing-masing di bagian kalimat gitu ya, masing-masing ini tuh. Terus ada contohnya di bawah. Contohnya itu di bawah, yang pertama baris 1 dulu, yang ini ya. Baris 1 tuh ini dan ini ya teman-teman. Jadi kalimat asalnya itu adalah jemand kann sich die höheren Mieten nicht leisten. Muss aussehen. Itu kalimat yang masih asalnya. Menjadi where sich die höheren Mieten nicht leisten, der muss aussehen. Jadi di situ artinya kan ya setelah diubah itu jadi where itu tadi aku artikan barang siapa atau siapapun. Oke, jadi barang siapa tidak mampu membayar sewa yang lebih tinggi, dia harus pindah gitu. Nah, di sini kenapa ada di sini tuh keduanya nominatif ya teman-teman, nominatif kan keduanya. Nah, tadi udah aku jelaskan, ketika dua-duanya kasusnya misalkan nominatif, maka boleh dibuang salah satunya, dibuang, weglassen. Jadi untuk yang kalimat kata kedua, yang ini, yang der nominatif ini pakai kurung.
Yang di tengah ini pakai kurung, tandanya boleh dihilangkan, boleh juga tetap ada. Tapi ya boleh dihilangkan, makanya dia ada kurungnya. Terus sekarang kita lihat di kalimat kedua. Nah, kalimat kedua itu kalimat asalnya adalah, sebentar, aku tuh nyari posisi yang pas karena nggak pakai meja. Jadi harus pakai bantal karena aku nulisnya di iPad-nya susah kalau misalkan aku harus nunduk-nunduk. Nah, jadi untuk yang nomor 2 itu ya teman-teman, kalimat 2 itu ada kalimat asalnya itu jemanden blasten die Mieten finansiell nicht im Mach der Wohnungsmangel wenig sorgen. Nah, di situ ada dua kasus yang berbeda, akusatif dan juga datif. Nah, di situ jemanden berubah jadi when. Jemanden berubah jadi when. When die Mieten finansiell nicht blasten, dem Mach der Wohnungsmangel wenig sorgen. Nah, artinya siapapun yang tidak terbebani secara finansial oleh sewa tinggi, kekurangan perumahan tidak memberinya kekhawatiran. Jadi siapapun yang tidak terbebani, when itu artinya kayak siapapun yang tidak terbebani dengan finansial yang tinggi, maka dia tidak khawatir gitu tentang kekurangan perumahan. Nah, teman-teman, kalian lihat di sini ya. Di sini ada bagian akusatif ya. Akusatifnya itu pakainya when. Karena kata kerja blasten itu butuh yang namanya akusatif, objek akusatif gitu. Terus yang kedua di sini adalah pakainya dem, datif. Kenapa? Karena ada kata sorgen. Kalau kata sorgen machen, biasanya ada sorgen machen, itu pakainya datif gitu. Karena beda kasus, maka dem di sini ya. Dem di sini tidak ada tanda kurung, harus ditunjukkan. Jadi tidak boleh dibuang ya teman-teman. Karena kasusnya berbeda, akusatif dan juga datif. Jadi demnya tetap gitu ditunjukkan. Tidak ada tanda kurung seperti di kalimat nomor 1. Seperti itu. Karena beda kasus. Nah, balik lagi ke kasus ketiga. Maksudnya kalimat ketiga gitu ya. Nah, di situ kalian lihat ya, di situ ada kalimat asalnya itu jemandem, es is in der Großstadt zu teuer geworden, muss heute schon sehr weit ausland ziehen. Gitu. Menjadi kalimatnya when es in der Großstadt zu teuer geworden ist, der muss heute schon sehr weit ausland ziehen gitu. Jadi situ adalah datif nominatif. Jemandem jadinya when, terus r-nya jadi der gitu. Artinya bagi siapapun yang merasa tinggal di kota besar sudah terlalu mahal, dia sekarang harus pindah sangat jauh ke pedesaan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk kasus si relatif umum, kalimat relatif umum. Jadi ada contohnya 3 tadi ya, seperti itu. Lanjut di bawahnya itu ada pasif mit modal verb. Kalimat pasif dengan kata kerja modal. Nah, di sini aku jelasin dulu ya. Das Passiv benutzt man, wenn man einen Vorgang oder eine Handlung betonen will. Pasif dipakai kalau kita mau menekankan proses atau tindakan. Jadi lebih ke proses atau tindakannya. Pasif itu digunakan kalau kita menekankan proses. Sedangkan kalau orangnya gitu ya, tidak terlalu penting. Orang tidak terlalu penting. Nah, di situ di bawahnya das Passiv mit Modal Verb bilden man mit dem Modal Verb im Presens oder Präteritum plus Partizip 2 plus werden im Infinitiv. Nah, jadi rumusnya adalah itu ya, modal verb dalam present atau
modal verb preteritum plus partisip 2 plus werden. Werdennya dalam infinitif. Gitu. Werden im infinitif. Werden im infinitif werden plus im infinitif gitu. Werdennya di paling akhir. Nih, seperti ini. Gitu. Nah, kita lihat contohnya di situ present masa sekarang ya. Ini present ya. An den fast sudden darf nicht befestigt werden. Gitu. Ini udah sesuai dengan rumusnya, yaitu mulai dari adanya modal verb, terus ada Satzklammer, terus ada partisip sesuai plus werden. Maksudnya werden im infinitif tuh ya werden aja, itu tidak diubah-ubah, dan posisinya paling akhir gitu. Artinya di dinding luar gedung tidak boleh ada apapun yang dipasang atau ditempel. Nah, ini partisip sesuainya befestigt ya, befestigt. Itu untuk yang partisip sesuai gitu. Terus ada yang di bawahnya itu contoh preteritum. Yang ini presens, yang ini preteritum. Im September musste, ada modal verb dulu, terus Satzklammernya, terus ada partisip sesuai sama werden di bagian akhir. Im September musste die Aufzüganlage erneuert werden. Pada bulan September, fasilitas lift harus diperbarui atau diganti. Nah, modal verbnya di sini ya, musste, yaitu lampau. Jadi preteritum ya. Terus ada subjeknya di sini di Aufzüganlage. Terus erneuert itu partisip sesuai ya, plus werden di bagian akhir. Nah, sekarang kita bikin gabungan grammar yang tadi kita udah bahas di atas sama di bawah ini. Where ya, where dulu. Where di sini. Terus ada der. Der ini bisa dihapus, bisa enggak gitu ya. Where in diesem Haus wohnt, der muss die Regel respektieren. Barang siapa tinggal di rumah ini, dia harus menghormati aturan gitu ya. Zum Beispiel, yaitu contohnya mulai jam 10 malam darf keine laute Musik gehört werden. Nah, di sini ada darf ya. Darf itu modal verb yang ini. Terus ada gehört, yaitu partisip sesuai, dan werden di bagian akhir. Terus when etwas im Flur kaputt ist, muss es sofort repariert werden. Di sini ada muss lagi, muss modal verb ya. Terus ada repariert partisip sesuai plus werden di bagian akhir. When das stört, dem kann ich leider nicht helfen. When ada when ya, siapapun yang merasa terganggu akan hal itu, dem kann ich leider nicht helfen. Siapapun yang merasa terganggu akan hal itu, sayangnya aku tidak bisa menolongnya gitu. Oke teman-teman, gimana? Kurang lebih jadi seperti itu untuk gramatik relatif umum ya. Generalisierende relative Sätze ya ini, sama pasif mit modal verb im Präsens und Präteritum. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar B2 bahasa Jerman. Kalian bisa terus berlatih dan coba cari contoh lainnya ya. Terima kasih sudah belajar bareng aku hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian juga yang lagi belajar B2 kalau misalkan memang membutuhkan materi seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Cus.